Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala muakhirin qada'un li syai'in min Ramadan hatta dakhala Ramadanu akharu bila uzrin bit ta'khiri. Wajib terhadap orang yang menunda. Wa yajibu ala muakhiri qada'in, wajib terhadap orang yang menunda mengqadha li syai'in min Ramadan, bagi sesuatu dari puasa Ramadan. Dia tunda sampai kapan? Hatta dakhala Ramadanu akharu, sehingga masuklah Ramadan yang lain. Coba dengar bahasanya, hatta dakhala Ramadanu akharu. Kenapa tidak dikasih tanwin, Nabil? Hatta dakhala Ramadanu akharu. Hilalnya apa? Dan sifat alamiah. Apa itu alamiah? Kemudian akharu, kenapa nggak isi tanwin? Irfan, akharu atau akharun? Naat kepada Ramadanu. Akharu atau akharun? Pakai tanwin atau tanpa tanwin? Irfan. Zahran. Kenapa? Nah, ke Ramadhan tidak mewajibkan dia pakai tanwin, boleh saja. Antara na'at dan man'ut kan tidak mewajibkan tanwin dan tanwin. Yang penting rafa' sama rafa'. Tanwin nggak ada urusan. Karena na'atnya, man'utnya tanpa tanwin, lalu na'atnya tanpa tanwin, itu nggak ada aturan. Umar, kenapa? Pakai tanwin atau tanpa tanwin? Ayat pakai tanwin atau tanpa tanwin? Itu majal nahu enggak? Pakai tanwin atau tanpa tanwin? Farel,
Kenapa? Sudah dibilangin na'at man'ud udah pilih lagi. Anggap pakai tanwin tanpa tanwin. Kenapa? Gak ada pakai alif lam. Dakhala Ramadanu akharu, bukan Ramadanu. Ramadanu akharu. Gilang. Rizki. Ada yang tahu? Ilyas. Iqbal. Fadil. Memang suruh tahlil. Saat. Nggak tahu. Irfan. Fadli. Rizki. Davis. Capek nyebut nama, nggak tahu juga. Fatur. Satu pun nggak tahu. Allah, tuh si ujung tuh siapa? Ada lagi? Sampai yang betul nggak ada lagi? Kenapa nampak? Ismul ladzi la yansarif juga. Apa hilangnya? Apa hilangnya? Apa hilangnya? Sifat sama wazan fi'il. Akharu asalnya adalah akharu. Akharu. Af'alu. Kemudian lain itu sifat. Yang lain itu mana sifat. Akharu berubah jadi akharu. Itu disebut dengan mad. Disebut dengan mad. Mad badal. Di badal hamzah jadi alif karena menurut orang kampung kami ketemu hamzah lalu hamzah mati setelahnya kagak boleh, susah dibaca a. Tapi kalau menurut bahasa Sunda boleh. Bahasa Arab nggak boleh ketemu dua hamzah, harus dirobah hamzah jadi alif. Jadilah dia akharu, dirobah hamzah jadi alif, itu namanya badal. Terjadilah panjang gara-gara perubahan itu, disebut dengan mad badal. Jadi walaupun dia belajar tajwid, tapi kalau tidak belajar sharaf, nggak paham juga dan tajwid. Tajwid itu sempurna pemahamannya dengan sharaf. Belajarlah sharaf sampai syaraf. Udah syaraf belum tuh? Nah, berarti belum betul baca syarafnya. Baca syaraf itu sampai syaraf. 6. Itu sepintas tentang nahu. Sepintas saja lama waktunya. Maka di pondok-pondok kami dulu tuh lambat khatam kitab karena suruh baca. Kemudian ditanya nahunya, kira-kira 45 menit habis waktu karena itu saja. Tapi nahunya mantap. Nah, saya semangat untuk itu udah kurang. Nah, maka perlu guru yang punya semangat kayak gitu. Gurunya nggak datang pula. Jadi guru muda tuh suka gitu, dia ujar nahu, tanya semuanya. Itu yang mantap. 6. Jadi ternyata ilmu tuh hobinya sesuai usia. Nanti usia 60 tahun ke atas itu nggak hobi lagi sama fikih nih. Nah, muak dia sama fikih. Tasawuf lagi. Syukur, sabar, tawakal, ingat mati.
Maka belajar itu sesuai dengan usia seseorang. Nah, jangan tuh belajar nahu sama orang tua, nggak bakalan mah, kurang semangatnya. Jadi semangat orang guru muda belajar nahu sama dengan semangat Wahabi nyalain orang. Nah, itu buktinya dia baru belajar. Hatta dakhala Ramadhanu akharu. Terputus jadi pemahamannya, kita mulai dari awal. Wa yajibu ala muakhiri qada'in, wajib terhadap orang yang menunda qada puasa. Wajib terhadap orang yang menunda qada li syai'in, bagi sesuatu dari puasa Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, belum juga diqada, bila udhrin, dengan tanpa ada alasan. Tidak ada alasan fit ta'khiri, di dalam menundanya, bi an khala anis safari, dengan bahwa kosong ia seseorang dari safar. Nggak ada safar. Wal maradi, kosong dari sakit. Qadra ma alaih, seukuran sesuatu yang menjadi kewajibannya. Misalnya dia tertinggal puasa 5 hari Ramadan tahun lalu. Dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan berikutnya ada 5-6 hari dia nggak safar, dia nggak sakit. Itu maknanya kalau nggak sempat mengqadha, dia telah menunda secara sengaja tanpa uzur. Nah, menunda sengaja tanpa uzur. Apa yang wajib? Muddun likulli sanatin, membayar 1 liter untuk setiap tahun. Membayar 1 liter untuk setiap tahun. Terlambat 1 tahun, denda 1 liter. Terlambat 2 tahun, 2 liter. Payatakarraru bitakarruris sinin, maka berulang-ulang ia liter dengan berulang-ulangnya tahun, menurut pendapat yang kuat. Ada orang yang taubat, dia tidak puasa 20 tahun yang lalu. Ini mau coba itu hitungan sama antum. Ini pemasukan nih. Ini rumus taubat. Kodo puasa saja, bukan kodo salat saja, tapi kodo puasa juga. 20 tahun. 20 tahun kira-kira tahun berapa itu? 14 23 Hijriah. Dia nggak puasa sampai 1443 sekarang. Ini dia puasa full. Berarti 1423 dia nggak puasa, 1443 dia mulai puasa. Berapa tahun dia nggak puasa? Hah? Berapa tahun? 20 tahun. Jadi ketika dia nggak puasa 20 tahun, maka dia harus qada puasa tahun 1423 selama 30 hari atau 29 hari. Bisa dicek kalender yang belakang pakai handphone, cek kalender 1443 berapa hari. Kalaulah 30 hari misalnya,
maka dia kena denda 30 hari qadha tambah 30 liter kali 20. Berapa? 600 liter beras. Nah, itu baru tertunai 14-23. Baru 1 tahun tertunai. 30 hari puasa 600 liter beras. Kemudian 14-24 30 hari qadha tambah 30 liter kali 20 kali 19 570 liter. Kemudian tahun 25 qadha 30 hari puasa qadha tambah 540 liter. Tahun 26 qadha 30 hari tambah 510 liter. Tahun 27 30 hari tambah 480 liter. Dah berapa bulan tuh qadhanya? Tuh kalau dia qadha di bulan Syawal, mulai Syawal 1443 dia mulai qadha puasa. Berarti sampai 12 bulan ke depan, 12 bulan 1, 2, 14, ini berapa? 400, 50, 400, 20, 400, 390, kemudian 200, 360, 330, dah berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 300 liter, 270 liter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini dia qadha bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, di sini dah Ramadan. Nah, berarti dengan masuknya Ramadan dia tidak bisa qadha. Maka dia akan qadha bulan Syawal. Ketika dia qadha bulan Syawal berarti terlambat lagi 1 tahun. Maka dia kena tetap 330. Karena terlambat setahun, karena Ramadan dah masuk. Kemudian 300 liter, 270 liter, 240 liter, 210 liter, 180 liter. Dah berapa bulan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tinggal 2 lagi. Betul? 150 liter. Kemudian 100. Sudah 20 belum? Hah? 11. Satu lagi. Nah, 90 liter. Total semua. 0, 7, 11, 12, 20, 25, 27, 36, 38,
42, 45. 10, 15, 20, 25, 29, 33, 37, 40, 49. Tambah 0, 10, 15, 23, 28, 39, 9, 11, 15, 18, 4.150 liter tambah 1.890 liter $6.840 liter. Itu kalau dia foto tiap bulan. Kalau terlambat lagi, denda lagi. 1 tahun. Antum ada yang ketinggalan puasa? Atau SMP? Udah berapa tahun nggak dikodok? Free? Ini bukan kodok doang, denda. Payatakarraru bitakarrurus sinin, maka berulang-ulang ia liter dengan berulang-ulangnya tahun menurut pendapat mu'tamad. Wa kharaja biqauli bila udhrin, terkecuali dengan perkataanku tanpa udzur. Terkecuali dengan perkataanku tanpa uzur, ma idza kana ta'khiru bi udhrin, sesuatu apabila adalah penundaan dengan sebab udzur. Apabila adalah penundaan dengan sebab udzur. Contoh, ka'anis tamarra safaruh, seperti berkelanjutan safarnya. Tahun 1442 Hijriah, dia tinggalkan puasa 2 hari karena safar. Sejak tahun 1442 Hijriah tersebut sampai Ramadan tahun kemarin 1443 Hijriah, dia belum pernah mukim 1 hari pun. Safar saja dia, ikut Marco Polo. Nah, maka dia tidak ada masalah. Begitu juga bagi wanita. 1 tahun dia hamil, nggak puasa. Kenapa nggak puasa, Mbak? Hamil. Kira-kira tahun depan apa yang terjadi? Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Tahun depannya lagi kenapa nggak puasa? Menyusui. Tahun depannya lagi hamil. Tahun depan lagi nyusui. Tahun depan lagi nyusui. Jadi dari usia dia nikah usia 15 tahun sampai usia 30 tahun nggak pernah puasa dia. Nggak pernah puasa. Hamil nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui. Itu aja kerja dia, hamil nyusui, hamil nyusui. Itu nggak ada masalah. Dia nggak didenda. Habis stoknya, udah keluar semuanya, nggak ada lagi, kosong. Habis itu baru dia qadha terus. Tiap hari qadha saja. Nah, itu wanita. Itu maknanya dia menunda dengan sebab uzur. Berpindah dari satu uzur ke uzur yang lain. Sepanjang tahun nggak ada yang kosong dari uzur. Apalagi pada tahun yang kelima. Itu bukan hanya hamil menyusui, hamil, menyusui, mengasuh. Nah, ini di dalam masyadah nih. Nah, ini yang nempel ada juga. Itu yang nangis sudah jadi. Mana mau puasa dia? Ini disusui, itu disuapin.
Ini diusap. Itu contoh uzur yang terlambat menundanya nggak kena denda. Nah, jadi keluar dengan perkataanku tanpa uzur, yaitu sesuatu apabila adalah penundaan itu dengan sebab uzur, ka'anis tamarra safaruh, seperti berkelanjutan safarnya, atau terus menerus sakitnya, atau irda'uha ila qabilin, menyusuinya wanita sampai tahun depan. Fala syai'a alaihi ma baqiyal uzru, maka tidak ada kewajiban terhadapnya seseorang selagi masih ada uzur. Wa inistamarra sinin, walaupun berkepanjangan ya uzur bertahun-tahun. Titik. Itu kalau hidup dia kena denda dan qadha. Bagaimana kalau meninggal? Wa mata akhara qada'a Ramadan, kapan saja seseorang menunda mengqadha Ramadan. Wa mata akhara, kapan saja seseorang menunda qadha Ramadan, ma'a tamakkunihi, beserta berkemungkinannya mengqadha, berserta berkesempatannya mengqadha, hatta dakhala akharu, sehingga masuk Ramadan berikutnya, famata, lalu dia meninggal dunia, ukhrija min tarikatihi likulli yaumin muddani, niscaya dikeluarkan dari harta peninggalannya seseorang bagi setiap satu hari 2 mud. Jadi satu hari bukan 1 mud fidyah dia, tapi satu hari 2 mud. Untuk apa? Muddun lil fawat wa muddun lit ta'khir. 1 mud karena tidak puasa, 1 mud karena tidak mengqadha, 1 mud lagi karena menunda. 1 mud lagi karena menunda. Illam yasum anhu qaribuh au ma'dhunuh, jika tidak berpuasa untuknya orang meninggal oleh karib kerabatnya atau orang yang diizinkannya. Wa illa, jika tidak berpuasa, napi-napi tidak hasilnya iya, tidak iya. Saat tidak tidur berarti tidur, tidak tidur, bukan tidak tidur, tidak tidur. Jika dia tidak dipuasakan oleh karib kerabatnya, berarti dia dipuasakan oleh karib kerabatnya, maka puasanya sudah terlunasi, maka wajib muddun wahid lit ta'khir, 1 liter karena menunda. Wa illa, jika tidak, maka wajib 1 liter karena menunda. Itu kalau tertinggal 1 hari puasa, terlambat menunda 1 tahun, lalu dia meninggal dunia. Tertinggal 1 hari puasa, terlambat menunda 1 tahun, lalu meninggal dunia, kena 2 liter. 1 liter sebagai bayaran dia tidak sempat mengqadha, 1 liter karena keterlambatan 1 tahun. Hitungannya juga sama dengan itu. Kalau orangnya meninggal, kena berapa dia? Yang 20 tahun itu kena berapa kalau meninggal? Tinggal ditambah 30 kali 20 hari, 20 tahun, yaitu 600 liter lagi. Itu kalau orang hidup, begitu hitungannya, qadha
dan nggak nampak di sini. Berapa liter totalnya? 6.840. Nah, itu baru nampak. 6.840. Kalau itu orang hidup, qadha 600 hari puasa, denda 6.840. Kalau dia sudah meninggal karena nggak bisa qadha, kena denda puasa itu 600 liter. Dari mana 600 liternya? Dari 600 puasa. 30 hari setiap tahun kali 20 tahun berarti 600 hari puasa. Karena dia ada meninggal nggak sempat qadha, tambah dendanya 600 liter lagi. Kira-kira 7.440. 7.440 liter. 1 liter hari ini 12.000. Itu yang murah. Kalau dia makan beras mahal, 1 liternya 14.000. Kali itu berapa pemasukan fakir miskin itu? Hah? Maka harus kasih tahu. Pertama, ketika pelepasan mayat, yang kaya misalnya, kita tahu bapak ini berandalan dulu, harus kasih tahu. Kasihan dia. Kasihan dia bagaimana? Dia tinggalkan harta warisan banyak, lalu kewajibannya nggak kebayar. Kenapa nggak kebayar? Karena ahli waris nggak tahu dengan hukum. Ketika kita kasih tahu, mayatnya terbantu, fakir miskin dapat senangnya. Nah, kan kasihan juga, harta dibagi-bagi oleh ahli waris, sementara mayat meninggal tidak dipedulikan kewajibannya. Nah, tapi kalau sekiranya ahli warisnya mau mempuasakan 600 hari tersebut, ya tinggal dendanya saja. Maka ahli waris akan membagi puasanya. Dan termasuk makzunnya, orang yang diizinkan. Ternyata bapak itu banyak peminatnya. Datang dia semua sambil 5 hari, sambil 3 hari, sambil 7 hari, sambil sebulan, sambil 2 bulan. Habis semuanya dilelang kewajiban puasanya, boleh. Nah, karena jelas dalam hadis, siapa yang meninggal dan punya kewajiban puasa, falyasumhu ahluh, hendaklah diqadhakan oleh ahli warisnya. Wal jadidu adamu jawiz saumi anhu mutlaqan. Menurut pendapat jadid, tidak boleh puasa untuknya mayat mutlak. Kenapa tidak boleh? Karena dia meninggalkan tanpa udzur. Bal yukhraju min tarikatihi, akan tetapi dikeluarkan dari peninggalannya mayat, bi kulli yaumin muddu ta'am, setiap hari 1 liter beras untuk puasa. Wa kaza, begitu juga puasa nazar dan puasa kafarah. Begitu juga puasa nazar dan puasa kafarah juga dikeluarkan pakai fidyah. Nah, tidak boleh digantikan oleh ahli waris menurut pendapat jadid. Dan puasa nazar dan kafarat tidak ada denda keterlambatan, sama dengan Ramadan, nggak ada. Wa zahaban Nawawi, berpendapat oleh Imam Nawawi, sama dengan sekelompok ulama muhakkik kepada mentashih pendapat qadim. Apa pendapat qadim? Kenapa? Imam Syafi'i di Mesir, di Irak, Baghdad. Sama dengan sekelompok ulama muhakkik kepada mentashih pendapat qadim yang mengatakan bi annahu la yata'ayyanul it'am piman mata, dengan bahwa sesungguhnya tidak mesti memberi makan untuk orang yang meninggal dunia.
tidak mesti memberi makan untuk orang yang meninggal dunia, bal yajuzu lil wali, akan tetapi atau bahkan boleh bagi wali ayyasuma anhu, bahwa dia berpuasa untuknya orang yang meninggal dunia. Summa in khalafa tarikatan ya wajaba ahaduhuma wa illa nudiba. Kemudian jika meninggalkan ia mayat akan harta peninggalan, maka wajiblah salah satu keduanya, satu memberi makan atau dipuasakan oleh ahli waris. Wa illa jika tidak, mayat tidak meninggalkan harta warisan, maka itu disunahkan. Saya dipahami? Kalau orang yang meninggal dunia meninggalkan kewajiban puasa, di waktu yang sama dia punya harta peninggalan, pada saat itu wajib dilakukan salah satu tadi, membayar pakai fidyah atau dipuasakan oleh ahli warisnya. Tapi kalau mayat yang punya kewajiban puasa tidak punya harta warisan, maka ahli waris melakukan salah satu dari dua perkara tadi, hanya sunnah saja. Sunnah ahli waris membayarkan fidyahnya, sunnah ahli waris mengqadhakan puasa mayatnya. Kenapa? Karena dia mati tidak punya modal untuk bayar hutang kepada Allah. Nah, lalu setelah dikumpulkan denda-denda, fidyah puasa, kemudian tempat pembagiannya kemana? Wa masraful amdad, tempat penggunaan mud tadi, tempat penggunaan liter-liter denda adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Walahu sarfu amdadin liwahid, boleh bagi seseorang mempergunakan liter-literan tersebut, denda-denda tersebut kepada satu orang. Bayangkan 6.840 liter diberikan kepada satu orang saja. Hukumnya boleh. Beda sama kafarat. Kafarat harus kepada 60 fakir miskin, satunya 1 liter. Tapi kalau mud ini boleh pada satu orang. Dan boleh juga, dan terbaik, bahkan boleh dan bahkan terbaik kalau diberikan kepada keluarga yang meninggal dunia, yang tidak termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh orang meninggal tersebut. Kita berikan kepada saudaranya, kita kasih ke sama bibinya, kita kasih sama keponakannya, dibagi-bagi semuanya kepada ahli bait. Jangan pada anaknya dan jangan kepada asal dan furu'nya. Naam. Faedah. Man mata wa alaihi salatun. Seseorang yang meninggal dunia dan kewajiban di atasnya adalah salat. Seseorang yang meninggal dunia dan kewajiban di atasnya adalah salat. Ketika orang itu meninggal dunia, masih ada solat yang belum diqadha. Kenapa belum sempat diqadha? Karena terlambat mengqadha. Kenapa dia terlambat mengqadha? Karena dulu dia pakai pendapat Wahabi, nggak perlu qadha. Nah, setelah dia tobat dari Wahabi, baru tahu dalil qadha, akhirnya dia mulai mengqadha salat. Belum selesai qadha dia sudah meninggal dunia. Bagaimana cara mengganti salat yang belum terqadha sebelum dia meninggal? Jawabannya, fala qada'a wala fidyata. Tidak ada qadha dari ahli waris, tidak ada fidyah. Kalau sudah meninggal dan punya kewajiban salat, sudah tanggung jawab saja di akhirat. Satu salat
satu hukum di neraka. Nggak bisa diganti-ganti oleh ahli waris. Saya mau qadhakan sholat nenek saya, nggak bisa. Saya mau bayarkan satu sholat nenek saya dengan 1 liter beras, nggak bisa. Khilafiyah lagi situ. Sholat zuhur 1 liter, sholat subuh 1 liter juga. Atau 1 rakaat 1 liter. Atau sholat 1 liter. Nah, tidak ada pokoknya. Kalau sholat yang tertinggal tidak ada pakai qadha dan tidak ada pakai fidyah bagi ahli waris. Nah, kalau orang itu hidup wajib qadha. Menurut satu kaul. Nah, ambil pendapat ini saja. Menurut satu kaul sama dengan sekelompok ulama mujtahid, annaha tuqda anhu. Sesungguhnya sholat itu diqadhakan untuknya mayat. Sesungguhnya sholat diqadhakan untuknya mayat. Kenapa diqadhakan? Li khabaril Bukhari. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan selainnya Imam Bukhari. Ada riwayat hadis Imam Bukhari dan selainnya Imam Bukhari. Kira-kira kalau hadis Bukhari itu sahih enggak, Apri? Sahih enggak? Sahih enggak? Oke. Kalau ada hadis surah Imam Bukhari, orang yang sudah meninggal dunia lalu dia tinggalkan kewajiban sholat akan diqadhakan oleh ahli warisnya. Bagaimana kira-kira kalau orang itu masih hidup punya kewajiban sholat, wajib qadha nggak dia? Dah mati saja diqadhakan oleh ahli warisnya, apalagi dia masih hidup. Nggak ada dalilnya. Itu pakak utak namanya. Ini dia hadisnya. Khabaril Bukhari. Oh, pakak dia. Dia kasih tahu bilang nggak ada lagi dalilnya, kata. Li khabaril Bukhari wa ghairi. Hadisnya dhaif Bukhari. Si dhaif kamu. Hah? Nasar Wahabi keras kepala. Nah, di garis bawah itu dicari dalam hadis Bukhari yang mana. Kalau mau jelas di mana letaknya, lihat kitab Tuhfah, Tuhfatul Muhtad. Itu secara minhaj yang lebih besar daripada Mahalli. Mahalli 4 juz, Tuhfah agak besar. 6. Tuhfatul Muhtad. Itu kalau belum belajar Tuhfah itu belum tamat level ulama dulu. Nah, wa min sama, dari karena itu, dari karena ada dalil Sahih Bukhari itu, ikhtarahu, memilih akannya pendapat oleh sekelompok dari imam-imam kita. Imam-imam kita yaitu ulama-ulama Syafi'iyah. Wa fa'ala bihi, dan mempraktekkan dengannya, bukan hanya berpendapat tapi mempraktekkan dengannya oleh Imam Subuki untuk sebahagian karib kerabatnya Imam Subuki. Dan dikutip, mengutip oleh Imam Ibnu Burhan, Imam Ibnu Burhan dari pendapat qadim, annahu, sesungguhnya wajib terhadap wali in khalafa tirkatan, jika meninggalkan ia mayat akan harta peninggalan, ayyusalliya anhu, bahwa mengerjakan sholat ia ahli waris untuknya mayat sama dengan puasa. Nah, jadi ahli waris akan qadha sholat untuk ayahnya.
Wa fi wajhin, menurut satu pendapat, wa alihi katsirun, bukan qalilun. Berdasarkan di atas pendapat itu kebanyakan dari ashabina. Ashabina artinya murid-murid Imam Syafi'i, annahu sesungguhnya yut'amu an kulli salatin muddan, diberi makan untuk satu solat 1 liter beras. Ada juga fidyah solat. Itu kebanyakan pendapat siapa? Kebanyakan murid Imam Syafi'i. Lalu ketika kebanyakan pendapat murid Imam Syafi'i berpendapat boleh dibayarkan fidyah, lalu bicara seorang profesor, doktor agama, tafsir hadis misalnya, abad sekarang mengatakan nggak perlu, nggak boleh bayarkan fidyah, nggak bisa diqadha tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana yang kuat pendapatnya? Hah? Murid Imam Syafi'i yang lebih kuat. Murid Syafi'i yang lebih kuat. Dia dapat gelar S1-nya aja bikin apa tuh? Apa namanya? Skripsi. Lihat di Google. Kopi ini, kopi itu, kumpul jadi. Enggak dalam otaknya sendiri. Buka kitab ini, buka kitab tuh, rujuk kitab ini, rujuk kitab tuh. Ngutip-ngutip dah, ngumpul jadi. Apa gelar S1? Sarjana hukum. Kemudian S2, apa namanya lagi? Hah? Itu S2 apa? Skripsi juga. Tesis kali. Nah, tesis atau tensis nggak tahu saya. Atau tongsis. Hanya dia dapatkan gelar itu dengan baca buku ulama ini, ulama itu. Lihat di belakangnya, rujukannya. Halaman sekian, buku sekian, halaman sekian, buku sekian, halaman sekian. Nggak tahu dia buku yang dibaca itu ada karangan Wahabi, ada Salafi, ada Syiah, ada liberal, macam-macam kumpul itu. Tapi karena bagus judulnya, bagus covernya, didisertasikan, dapat dia gelar. Lepas itu bukunya nggak pernah dicetak, nggak ada yang baca, dia sendiri pun muak bacanya. Nah, yang gelar gitu tuh pendapatnya didengar. Bodoh amat. Nih ulama. Dengan karangan ini tidak dapat gelar apapun, mulai dari dulu dia karang sampai hari ini masih dibaca. Ulama seperti itu yang kita pegang pendapatnya. Bukan ulama yang karangannya dia sendiri pun malas baca. Dia hanya untuk ambil gelar saja. Khair. Maksudnya enggak usah terpengaruh dengan pendapat ulama yang muncul di akhir zaman yang tidak merujuk kepada pendapat ulama yang terdahulu, fokus kepada pendapat ulama yang telah terdahulu. Coba lihat, wa fi wajhin, menurut satu pendapat, di atasnya pendapat tersebut disetujui oleh katsirun min ashabina, banyak daripada murid-murid Imam Syafi'i, sesungguhnya diberikan makanan untuk satu solat 1 liter beras. Jadi untuk satu solat, subuh 1 liter, zuhur 1 liter, bukan per rakaat. Berkata Imam Muhibbut At-Tibri, yusalli lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu'an. Maaf, yasilu. Betul. Yasilu lil mayyiti, sampai kepada mayat setiap ibadah yang dilakukan untuk mayat. Sampai kepada mayat setiap ibadah yang dilakukan untuk mayat. Itu kesimpulannya. Kalau korban, jelas hadisnya. Mengqadhakan puasa, jelas hadisnya. Mengqadhakan solat, tadi sudah ada indikasi hadis dalam Sahih Bukhari. Bayarkan hutang, jelas juga hadisnya. Haji, jelas juga hadisnya. Yasinan, cuman nggak ada hadisnya. Tahlilan memang nggak jumpa hadisnya. Tapi ketika puasa ada hadisnya, solat ada hadisnya, haji ada hadisnya,
korban ada hadisnya, sedekah masuk bayar hutang ada hadisnya. Kira-kira tahlilan baca Quran nih, yasinan perlu hadis lagi nggak? Hah? Perlu hadis lagi nggak? Nggak perlu hadis lagi. 5 sudah ada hadisnya. Lalu ibadah yang lain nggak perlu hadis lagi. Simpulkan saja seperti Imam Muhibbut Tibri, yasilu lil mayyit kulu ibadatin tuf'aluan. Sampai kepada mayat, setiap ibadah yang dilakukan untuk mayat. Wajibkah ibadah itu ataupun sunat? Dah. Nah, ketika antum dah kaya, super kaya, maka ketika hari raya korban untuk dirimu, untuk bapakmu, untuk emakmu, untuk kakekmu, untuk nenekmu. Di 5. Nah, kan nyaman. Dari April Fadil 5, dari Kebal 5, 20 tahun ke depan. Masya Allah, nyaman kita. Satu orang 5. Nah, kakek saya punya bini 2. Oke, 6 berarti. Kita mau kakek 3, karena nenek saya punya laki 3. Oke, di dalam kitab Syarah Mukhtar, di dalam kitab Syarah Mukhtar ada pendapat bagi mu'alifnya, mazhab Ahlus Sunnah. Ini redaksi yang ada di situ. Mazhab Ahlus Sunnah. Kalau berbeda dengan ini berarti bukan Ahlus Sunnah, Ahlul Bid'ah berarti. Mazhab Ahlus Sunnah, anna lil insani, sesungguhnya boleh bagi manusia, ayyaj'ala, bahwa dia menjadikan sawaba amalihi, pahala amalnya, pahala solatnya untuk selain dirinya, wayasiluh, dan itu sampai kepadanya orang yang diniatkan. Mazhab siapa? Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut siapa? Menurut pengarang kitab Syarah Mukhtar. Kira-kira profesor atau doktor beliau? Hah? Pengarang kitab Syarah Mukhtar itu profesor atau doktor? Ilmu profesor itu ada di ujung jari kakinya. Nah, segitu baru tuh. Seketek. Nah, alhamdulillah nyaman. Ini yang dipegang. Ternyata saya jumpa di sebagian daerah orang bayar fidyah sholat untuk orang yang meninggal dunia. Nah, nanti yang mau keringanan boleh konsultasi. Mana caranya membayar fidyah biar agak ringan sedikit. Nggak keringan banyak, biar agak ringan sedikit, bisa konsultasi. Nah, titik, habis masalah mayat. Kita kembali ke bab puasa. Ini di kitab Fathul Mu'in, beliau nggak mau membahas satu perkara itu langsung tuntas habis, baru balik lagi ke pangkal jalan. Ini bab yang kita baca bab apa? Bab puasa, bukan bab mayat. Tapi berkenaan dengan qada puasa beliau bahas qada salat. Berkenaan dengan qada salat beliau bahas tahlilan dan yasinan. Selesai? Kembali ke pangkal. Wa sunnah lis-shaimin lis-shaimi ramadhana wa ghairihi tasahhur. Disunahkan bagi orang yang puasa Ramadan, disunahkan bagi orang yang puasa Ramadan dan selainnya puasa Ramadan akan makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan takhiruhu, disunahkan mengakhirkannya sahur. Sampai kapan sunnah mengakhirkan sahur? Malam yaqo fi syakin,
selama dia tidak terjerumus, selama dia tidak jatuh dalam keraguan-raguan. Selama dia tidak jatuh dalam keraguan-raguan. Boleh ditunda sampai penghujung malam. Jangan sampai dia ragu ini masih malam atau sudah siang, itu kelewat tunda. Sampai pada suatu waktu yang dia yakin waktu itu masih malam. Yang ketiga, disunahkan kaunuhu ala tamrin, keadaannya sahur menggunakan korma. Li khobarin fihi, karena ada hadis pada semuanya itu. Wa yahsulu bi jur'ati ma'in, hasil ia pahala sahur walaupun dengan seteguk air. Wa yadkhulu waqtuhu bi nisfil laili, dan masuk waktunya sahur di tengah malam. Jadi kalau makan sahur jam 11 sampai di rumah nggak sah. Malam 17 Ramadan, ceramah terlalu panjang di masjid, pulang ke rumah udah jam 11. Tak apa, makan aja sekarang, takut kita ketiduran ntar. Makan sahur waktu itu tidak sah. Tunggu lewat jam 12 baru sah. Wa hikmatuhu, hikmahnya sahur adalah taqawi, menyiapkan kekuatan. Taqawi, menyiapkan kekuatan untuk puasa besok. Yang kedua, hikmahnya adalah mukhalafatu ahlil kitab, berbeda dengan ahli kitab. Farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Beda puasa kita dan puasa ahli kitab, yaitu makan sahur. Itu kira-kira mafhum hadisnya begitu. Nah, wajhani dua pendapat. Wa sunnata tayyibun waqta saharin, sunnah memakai minyak wangi waktu sahur. Waktu puasa nggak boleh, makruh. Tapi waktu sahur pakai dulu minyak wangi. Selesai makan sahur, mandi. Nah, supaya air tidak masuk ke dalam rongga telinga. Kalau mandi nanti setelah fajar. Mandi sebelum fajar. Buang air besar sebelum fajar terbit. Kemudian pakai minyak rambut, pakai minyak wangi. Karena setelah terbit fajar itu semua nggak boleh lagi. Nah, wa sunnah ta'jilu fitrin, disunahkan menyegerakan berbuka. Idza tayaqqanal ghuruba, apabila dia meyakini tenggelam matahari. Wa yu'rafu fil imrani was sahara, diketahui ia tenggelam matahari di dalam kawasan bangunan. Kita masuk dalam kawasan bangunan ini, fil imran. Kita lihat sekeliling kita ada bangunan, ini namanya imran. Was sahara, dan kawasan tanah lapang, artinya padang pasir, nggak ada bangunan. Allati biha jabalun, yang dinya tanah lapang ada gunung. Tanah lapang yang di sana ada gunungnya. Bagaimana kita mengetahui matahari sudah tenggelam? Bizawali syiai min a'alil hitani wal jibal, dengan hilangnya sinar matahari dari bagian atas bangunan dan dari bagian atas gunung. Nah, ketika kita lihat gunung, ketika kita ada di tanah lapang, di padang pasir, kita lihat gunung, kita lihat di puncaknya itu udah hilang cahaya matahari, berarti sudah tenggelam matahari.
Terlihat ke sana bangunan tertinggi, nggak nampak lagi sinar matahari, bukan mataharinya, sinarnya nggak ada lagi, berarti matahari sudah tenggelam. Untuk ini nggak ada masalah hari ini. Banyak cara pada abad modern ini untuk memastikan matahari tenggelam. Disunahkan juga takdimuhu ala sholah, mendahulukannya buka dari sholat. In lam yakhsha min ta'jilihi fawatal jamaah atau takbiratal ihram. Jika dia tidak khawatir dari menyegerakannya berbuka, terlewatnya sholat jamaah atau terlewat takbiratul ihram. Jika khawatir dengan menyegerakan berbuka akan terlewat sholat jamaahnya, terlewat takbiratul ihram bersama imamnya, maka berbuka sunnah ditangguhkan. Di mana dia tinggal itu? Sehingga untuk makan korma saja nggak sempat. Kalau dia makan korma akan terlambat takbiratul ihramnya. Saat itu jangan buka dulu. Kira-kira bagaimana kalau asbab dengan berbuka itu dia justru nggak bisa lagi sholat jamaah? Dah komat tuh, tunggulah dulu. Hukumannya makan kolak. Dah selesai orang sholat mau sholat maghrib lah. Tak kenyang kali. Nggak bisa begitu. Lalu pakai rumus juga orang bijak. Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ya, cara yang mudah, bawa korma, bawa teh, bawa mineral ke masjid. Duduk di saf pertama, waktu azan berkumandang makanlah kurma. Selama azan masa nggak bisa. Bubur pun bisa untuk makan waktu itu. Tapi kalau nggak mau, mesti di rumah juga, ya. Nah, mesti di rumah juga. Ini yang nggak bagus. Ini bagi kita yang tinggal di pemukiman masyarakat. Nah, kalau di pondok nggak ada masalah. Membukanya dekat sejadah sholat. Kemudian disunahkan kaunuhu bitamrin, keadaannya buka pakai korma. Lil amri bihi, karena ada perintah dengannya. Jangan dulu dengan air. Jangan terpengaruh dengan fatwa, apalagi iklan. Air kelapa sama dengan kurma. Di sini mengandung air kelapa. Minum minuman ini sama dengan kurma. Pandai pula dia bikin iklan. Nah, orang Islam ya juga sunnah buka dengan manis-manis. Nggak ada kurma, dia buka sama kolak mate. Kalau nggak ada kurma, buka sama air mineral. Wal akmal ayakuna bi thalath, yang sempurna adalah bahwa ada kormanya 3 butir, minimal 3 butir. Fa ilam yajidhu, maka jika tidak mendapatkan ia seorang akannya kurma, fa'ala hasawati ma'in, maka dengan beberapa teguk air, walaupun dari air zam-zam. Falau ta'aradat ta'jilu 'alal ma'i wa ta'khiru 'alat tamri, maka jikalau bertentangan menyegerakan berbuka tapi pakai air, menunda berbuka tapi bisa pakai kurma, mana yang dipakai? Kita sudah bertamu, di depan kita sudah ada aqua gelas, air gelas maksudnya, bukan aqua, air gelas. Kemudian ketika azan berkumandang, kurma sedang dibagikan, belum sampai ke kita. Ketika kita buka dan air, nggak bisa dan kurma. Ketika kita tunggu giliran kita kurma, terlambat sebentar. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Quddimal awal, diutamakan yang pertama. Fimastazharahu syekhuna,
sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qala aidan, beliau juga berkata, yazharu fit tamrin qawiyat subhatuhu wa ma'un haffat subhatuh. Jelas juga pada kurma yang kuat subhatnya dan kurma yang dan air yang ringan subhatnya. Annal ma'a afdal, air lebih afdal. Oke, hari ini kita dijamu minuman pertama, air mineral, itu dari Bapak Komisaris Bank Syariah. Yang satu lagi akan membawa kurma Bapak Komisaris Bank Konvensional. Ada kurma, ada air. Air dari siapa? Pegawai Bank Syariah. Sementara kurma pegawai Bank Konvensional. Antum makan mana? Air. Ini lebih ringan subhatnya daripada ini. Nah, apalagi kalau air itu dari orang soleh, nggak ada subhat sama sekali. Kenapa? Karena dia isi air itu dari air sumurnya sendiri. Sementara korma itu daripada pengusaha miras. Nah, hasil daripada restoran haram, atau ada sumbangan dari orang kafir. Nah, jadi di samping juga melihat kurma sama airnya, juga dilihat sumbernya. Nah, juga dilihat sumbernya. Alhamdulillah kita datang dari sumber yang dikatakan halal lah. Pertama dari pengusaha kapal pesiar dari mana? Air Bangis, perahu pesiar ya. Nah, kemudian korma dari Mebel, kemudian korma dari pedagang aman, nggak ada korma dari bank. Nanti nggak ada subhat. Air ya nggak ada subhatnya, langsung madain Darul Hijrah. Nah, pegawainya aja 30 juz. Pegawai air galonnya itu. Mana ada subhatnya nggak? Cucinya pakai air mengalir. Nggak ada subhatnya. Qala Syekhani, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, berkata Syekhani Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, la syai'a afdalu ba'da tamri ghairal ma'. Itu yang perlu dipahami. Tidak ada sesuatu yang lebih baik setelah kurma selain air. Maka perkataan Imam Ruyani al-hulwu al-dawdu minal ma' dhaif. Perkataan Imam Ruyani yang manis-manis lebih baik dari air itu dhaif. Dhaif. Pokoknya nggak ada kurma air. Oh, ternyata ada juga ulama yang berpendapat yang manis-manis. Kaqaulil Azra'i, sama dengan pendapat Imam Azra'i, az-zabibu akhut tamri. Zabib itu saudaranya kurma. Nah, zabib itu adalah anggur kering. Jadi kalau nggak dapat kurma kering, anggur kering, setelah anggur kering baru air. Ini pendapat Imam Azra'i. Kata Imam Nawawi Marafi'i itu dhaif. Kalau setelah kurma langsung air, ikut teks hadis. Nggak ada kurma itu saudaranya anggur, saudaranya kurma itu nggak ada. Siapa kakaknya? Kurma kakaknya, anggur adiknya. Tulis aja teksturnya. Wa inna ma zakarahu litayassurihi ghaliban bil Madinah. Hanya saja beliau menyebutkan hal itu karena mudahnya didapatkan pada kebiasaan di Madinah. Wa yusannu, disunahkan bahwa membaca ya seseorang setelah berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu.
dan menambah oleh orang berbuka dengan air, zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Itu kalau bukanya pakai air, sunnah menambah hal tersebut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.